Halo para pecinta dan penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai daya listrik pada tegangan dan arus bolak-balik. Ada 3 macam daya listrik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah daya semu atau apparent power. Nah, itu adalah hasil kali antara tegangan efektif dan arus efektif. Nah, tegangan efektif dan arus efektif ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan tonton video saya sebelumnya ya, kalau nggak mengerti tegangan efektif dan arus efektif. Nah, daya listrik dalam AC jenis yang kedua adalah daya reaktif. Daya reaktif itu adalah daya listrik yang disebabkan adanya beban reaktif. Beban reaktif itu adalah beban induktif dan beban kapasitif. Jadi kalau beban induktif itu, bayangkan rangkaian AC itu dihubungkan dengan motor listrik yang punya lilitan kumparan. Itu mempunyai beban induktif. Kalau dihubungkan dengan kapasitor, pasti dia akan memiliki beban kapasitif. Nah, beban induktif dan kapasitif itu menyebabkan adanya beda fase antara gelombang tegangan dan arus AC. Macam daya yang ketiga dari listrik dalam AC adalah daya nyata atau disebut juga daya aktif. Nah, ini the true power atau the real power ya. Atau bisa juga disebut sebagai active power. Nah, ini adalah daya listrik yang diserap beban resistif. Nah, jadi kalau misalnya dalam rangkaian AC itu ada beban resistif, misalkan adalah ini setrika. Setrika itu punya hambatan listrik kan? Nah, terus kemudian mungkin solder punya hambatan listrik. Kompor listrik punya hambatan listrik. Nah, itu kalau dilewati arus AC, arus bolak-balik, maka dia akan menyerap daya. Nah, daya yang diserap oleh beban yang resistif itu dinamakan sebagai daya aktif. Ketiga hubungan daya ini bisa digambarkan dalam bentuk fasor segitiga seperti ini ya. Nah, PS itu adalah menempati sisi miring segitiga, sedangkan PA itu adalah sisi siku-siku bersama PH-nya ya. PS itu menyatakan daya semu, biasanya juga dilambangkan dengan S besar, satuannya biasanya volt ampere. Terus kemudian PG ini biasanya juga dilambangkan dengan G, ini namanya daya reaktif, satuannya adalah volt ampere reaktif, disingkat VAR. Nah, sedangkan PA itu adalah daya aktif, satuannya biasanya adalah watt. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini ya watt semua, cuma ini untuk menandai bahwa kalau VA itu pasti daya semu, kalau satuannya VAR nanti daya reaktif, sedangkan watt itu daya aktif. Nah, sekarang hubungannya, karena kalau ini segitiga siku-siku ya, ini siku-siku di sini, maka akan berlaku hukum Pitagoras bahwa PS kuadrat itu akan sama dengan PA kuadrat plus PG kuadrat. Nah, perhatikan ya, daya semu itu dirumuskan seperti ini, sesuai dengan definisi, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif. Nah, kalau daya aktif dilihat dari segitiga ini ya, daya aktif itu berarti adalah sisi siku-siku dari segitiga siku-siku ini, PA-nya itu berarti PS cos theta ya, PS cos theta. Nah, PS-nya itu adalah V efektif kali I efektif, sehingga daya aktif itu dirumuskan V efektif kali I efektif kali cos theta. Jadi sebenarnya yang namanya cos theta disebut sebagai faktor daya atau efisiensi daya, itu merupakan perbandingan antara daya aktif dengan daya semu gitu ya. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa yang namanya cos theta itu kan R per Z ya. Nah, lihat pembahasan saya sebelumnya yang membahas tentang rangkaian RLC, diagram fasor ya. Cos theta itu adalah R per Z. Jadi kalau R per Z, V efektif dibagi dengan Z, ini kan I efektif ya. I efektif kali I efektif itu I efektif kuadrat. Jadi kalau begitu daya aktif itu bisa dirumuskan I efektif kuadrat kali R. Nah, itu menunjukkan bahwa memang daya aktif itu adalah daya yang diserap oleh beban resistif. Nah, untuk daya reaktif, lihat segitiganya ya. Daya reaktif itu depannya sudut, berarti kalau begitu ini kan PS sin theta ya, daya reaktifnya. Jadi saya rumuskan seperti ini, PG itu sama dengan PS sin theta. PG-nya itu adalah V efektif kali I efektif dikalikan dengan sin theta. Jadi kalau begitu daya reaktif berkaitan nanti dengan sin ya, tetapi kalau daya aktif berkaitan dengan cos
Jadi diturunkan dari segitiga fasor itu. Nah, theta itu adalah beda fase antara arus I dan tegangan. Misalkan saya mempunyai beban resistif. Ini ada resistor yang dihubungkan dengan tegangan AC, sehingga arus yang lewat arus AC. Maka nanti sifat dari rangkaian ini adalah V dan I itu akan sefase. Jadi kalau kita lihat gelombangnya, misalkan yang merah itu adalah gelombang arus, sedangkan yang biru itu adalah gelombang tegangan. Perhatikan di T0 arusnya 0, V-nya juga ikut 0. Tapi setengah periode kemudian arusnya maksimum, tegangannya ikut maksimum. Jadi sefase itu berarti I dan V itu 0 bersamaan dan maksimumnya juga bersamaan. Nah, jadi nanti ini ada suatu daya resistif yang diserap rangkaian, yang diserap resistor, dan daya itu akan berbanding lurus dengan nilai resistansi dari resistor. Nah, bagaimana kalau misalnya ini saya tambahi induktor? Berarti ada suatu beban induktif. Ternyata I dan V ini tidak lagi sefase, tapi ada suatu pergeseran di sini ya, ada pergeseran arus dengan tegangan. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Kalau I itu misalkan seperti ini, tidak mungkin nanti V-nya sefase dengan I kalau ada L-nya, kalau ada beban induktif. Jadi nanti kalau ada beban induktif, pasti V-nya nanti mendahului arus dengan beda fase tertentu. Jadi kalau pada T0 ini arusnya 0, nah tegangannya itu sudah ada nilainya di atas 0 seperti ini. Jadi ini yang dikatakan V-nya mendahului I. Nah, beban induktif ini akan menyebabkan adanya daya reaktif. Nah, tadi ya yang sudah saya jelaskan. Jadi bisa juga nanti ditambah kapasitor, ini juga akan mempengaruhi daya reaktifnya. Nah, ini misalkan saya punya rangkaian RLC ya. Kita tahu bahwa yang namanya L itu punya sifat menghambat namanya XL, sedangkan C itu punya sifat menghambat namanya XC. XL itu reaktansi induktif, XC itu adalah reaktansi kapasitif. Nah, ini kalau saya gambar dalam diagram fasor ya, diagram fasor impedansi. Nah, XL itu misalkan lebih besar ya daripada XC, misalkan rangkaian ini bersifat induktif. XL lebih besar dari XC. Nanti ada resultan arahnya ke sumbu Y positif mengikuti XL, XL min XC. Nah, nanti R-nya, fasor R kalau digambar di sini ya. Nah, nanti resultan R dengan XL min XC itu akan menghasilkan impedansi. Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat, gitu ya. Nah, itu impedansinya, kalau misalnya ditanya impedansi. Nah, tadi kan rumus daya aktif yang merupakan daya untuk beban resistif, itu kan V efektif kali efektif cos theta, dan cos theta itu saya sebut sebagai faktor daya. Nah, tadi saya rumuskan cos theta itu R per Z. Nah, ini dari mana cos theta itu R per Z? Nah, terlihat jelas di sini ya, dalam diagram fasornya, bahwa cos theta itu samping dibagi miring ya. Jadi R dibagi Z. Ya kan? Jadi cos theta itu adalah R dibagi Z. Seperti itu untuk rangkaian RLC. Bahkan kalau misalnya rangkaian hanya mengandung R dan L, R dan C, tidak masalah. Cos theta itu tetap R per Z. Nah, jadi kalau misalkan kalau tidak ada R-nya rangkaiannya, yang berarti beban hanya reaktif ya, maka R-nya 0 nanti. Berarti cos theta-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat diagram fasor tegangan juga boleh kan, cos theta-nya adalah VR dibagi dengan V. Nah, tidak masalah. Jadi terlihat ya dalam diagram fasor bahwa faktor daya itu cos theta itu bisa ditulis R per Z. R hambatan, sedangkan Z itu menyatakan impedansi rangkaiannya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal ya. Nah, nomor 1, ini ada resistor yang resistansinya 60 ohm dihubungkan dengan tegangan efektif AC 120 volt. Yang ditanyakan adalah daya semu. Ingat, daya semu tadi itu apa? Kan V efektif dikalikan dengan I efektif ya. Jadi daya semu itu adalah V efektif dikalikan I efektif. Nah, sedangkan I efektif itu bisa kita cari yaitu V efektif dibagi dengan impedansi rangkaian ini. Impedansinya kan cuma R ya. Jadi saya bagi R aja.
Jadi V efektifnya 120, ini 120, R-nya adalah 60, 240 volt ampere. Pertanyaan yang B, faktor daya. Nah, ingat bahwa di sini tuh hanya R ya yang ada. Jadi impedansinya itu sama dengan R. Faktor daya, saya singkat aja FD. Kan rumusnya cos theta ya. Cos theta itu R per Z tadi. Jadi R per Z ini R. Jadi 1. Jadi faktor dayanya itu sama dengan 1. Nah, terus kemudian kalau ditanya daya reaktif itu kan tadi apa? Kan daya semu dikalikan dengan sin theta kan ya. Jadi daya semunya itu sudah tahu 240. Sedangkan sin tetanya berapa? Nah, kalau cos tetanya itu 1, berarti tetanya itu kan 0. Jadi kalau begitu sin tetanya itu pasti sama dengan 0. Nah, karena di sini tetanya itu 0 kalau cosnya 1 ya. Jadi sin 0 itu 0. Jadi daya reaktifnya tidak ada, 0. Karena memang di sini tidak ada beban reaktif. Terus kemudian D yang ditanyakan adalah daya aktif. Daya aktif itu berarti daya semu dikalikan dengan cos theta. Daya semunya kan sudah ada 240. Cos tetanya itu 1. Jadi kalau begitu ini hasilnya adalah 240 watt. Jadi nilai daya aktif itu akan sama dengan daya semunya di sini. Oke, ini soal nomor 2. Ada R dan L, yaitu resistor dan induktor yang disusun seri, terus kemudian dihubungkan dengan tegangan efektif AC 120 volt. Yang ditanyakan adalah berapa impedansinya. Ya, kita gambar dulu diagram fasornya. R itu kan di sini ya, ke arah sumbu positif, XL itu ke arah sumbu Y positif. Kalau Anda kurang paham ini mengenai fasor, lihatlah video saya sebelumnya yang membahas mengenai sifat-sifat rangkaian RLC. Nah, jadi kalau ini Z-nya dicari, berarti kan akar R kuadrat XL kuadrat. Seperti itu ya. Jadi akar, ya kan? R-nya itu 60, XL-nya adalah 80. Jadi ini hasilnya adalah 100 ohm. Itulah impedansinya. Terus yang kedua arus efektif. Arus efektif itu ya V efektif dibagi dengan impedansi. Jadi V efektifnya 120 dibagi dengan impedansinya ketemu 100. Berarti 1,2 ampere. Sedangkan yang C daya semu. Daya semu itu tentu saja V efektif dikalikan I efektif. Jadi V efektif 120 dikalikan 1,2. Berarti ini hasilnya adalah 144 volt ampere. Nah, itu. Terus kemudian yang pertanyaan D ditanyakan faktor daya. Faktor daya itu tidak lain cos theta. Cos theta itu adalah R per Z. Lah R-nya sudah tahu, yaitu 60 di situ ya. Nah, Z-nya 100 ini. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 0,6. Nah, terus kemudian yang E ditanya daya aktif. Daya aktif itu berarti daya semunya, ya kan? Daya semu dikalikan dengan cos tetanya. Jadi daya semunya 144 dikalikan dengan 0,6. Nah, ini hasilnya adalah 86,4. Satuannya adalah watt. Nah, terus kemudian yang F kita ditanya daya reaktif. Nah, kalau daya reaktif itu apa tadi? Yaitu PS dikalikan dengan sin theta. Jadi PS-nya tadi adalah 144 ya. Dikalikan sin theta. Nah, kalau cos theta-nya itu 0,6 alias 3/5, berarti nilai sin-nya itu adalah 4/5. Jadi 4/5 berarti 0,8. Ini hasilnya adalah 115,2. Satuannya adalah watt. Volt ampere reaktif. Nomor 3, ini ada rangkaian RLC di seri seperti itu ya. Dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V efektifnya 120 volt. Yang ditanyakan adalah impedansi rangkaian. Nah, impedansi. Kita gambar diagram fasornya ya. XL itu ke Y positif, lebih panjang daripada XC-nya. Ini rangkaian bersifat induktif. Nah, terus kemudian ada resultan XL dengan XC, yaitu XL min XC arahnya ke Y positif. Nah, resultannya dengan R akan menghasilkan impedansi untuk rangkaian ini. Jadi kalau ditanya impedansinya berapa, it's very easy problem. Jadi Z-nya itu adalah akar R kuadrat
XL min XC kuadrat secara fasor atau vektor ya. Nah ini 60 kuadrat XL min XC itu kan berapa ini? Saya kurangi berapa? 60 ya. Jadi 60 kuadrat langsung saya. Jadi ini hasilnya 60 akar 2 ohm. Itulah impedansinya. It's very easy. Kalau arus efektif, ya langsung aja. I efektif itu V efektif harus dibagi dengan impedansi. V efektifnya 120 bagi 60 akar 2 ya. Jadi ini saya coret. Kalau begitu 12 bagi 6 kan 2. 2 bagi akar 2 itu adalah akar 2 ya. Itu hasilnya. Kalau C daya semu. Nah, daya semu itu apa? Daya semu itu perkalian V efektif dengan I efektif. Jadi V efektifnya 120. Nah, sedangkan I efektifnya akar 2. Nah, ya ini berarti daya semunya. Ya, nilainya berarti adalah 120 akar 2 volt ampere. Nah, sedangkan yang D, kita ditanya faktor daya. Faktor daya itu apa sih? Tadi kan cos theta itu ya. Cos theta itu R per Z. Nah, lihat diagram fasornya, R per Z ya. Jadi R-nya itu adalah 60. Sedangkan Z-nya adalah 60 akar 2. Jadi kalau saya coret, ini hasilnya setengah akar 2. Inilah faktor dayanya. Nah, sekarang yang E ditanya apa? Daya aktif. Daya aktif itu berarti PA, daya semu dikalikan faktor dayanya. Daya semu kan 120 akar 2. Cos tetanya itu adalah setengah akar 2. Ini kan 1 ya. Berarti ini hasilnya 120 watt. Nah, itulah daya aktifnya. Nah, yang F ini kita ditanya daya reaktif. Apa itu daya reaktif? Nah, tadi kan daya reaktif itu dirumuskan daya semu dikalikan dengan sinus theta. Nah, daya semunya di sini sudah ketemu 120 akar 2. Lah sin tetanya berapa? Ingat ya, ini cos tetanya itu kan nilainya berapa tadi? Cos tetanya itu setengah akar 2. Kalau cos tetanya itu setengah akar 2, berarti kan nilai tetanya itu 45 derajat atau pi per 4 radian ya. Jadi kalau ini tetanya 45, sin dengan cos untuk sudut 45 sama nilainya, yaitu setengah akar 2 ya. Jadi kalau begitu akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2. Jadi 120. Jadi ini satuannya adalah var, volt ampere reaktif. Physics is very easy and fun.